Bu guru di kelas ini panik banget, soalnya ada kecoa, dia takut. Terus si bu guru bilang, siapapun yang berhasil nangkep kecoa itu gak perlu bikin PR sebulan, bakal dikasih nilai 100. 3 bocil ini langsung semangat dong, mereka mau nangkep kecoa yang sembunyi di balik lemari. Mereka nutup pintu dan jendela kelasnya, terus dipasangin pemanas ruangan nih, kecoanya jadi kepanasan dan keluar. Si bu guru panik, tapi muridnya bilang tenang aja bu, soalnya mereka udah nyiapin robot-robotan yang siap nangkep kecoa itu. Tapi udah dikejar-kejar, terus disemprot-semprot, susah, kecoanya jago, tetap bisa kabur. Sampai bocil yang satu ini berani banget nih, langsung ambil kecoanya pakai tangan dan dimasukin ke kotak. Dia udah bangga banget kan, karena berhasil nangkep kecoanya. Ditunjukin nih ke si bu guru, tapi kotaknya kan lupa ditutup. Itu kecoanya langsung terbang dong ke mukanya si bu guru. Bagaimana nih, langsung panik gak tuh? Bocil ini kesusahan banget buka tutup toples. Ibunya nih kaget ngeliat anaknya sampai pakai gergaji, pakai alat macem-macem, tapi tetap aja tutupnya nggak kebuka. Emak-emak super ini bilang, ribet amat sih, tinggal dipukul-pukul aja toplesnya. Dan bener dong, bisa langsung kebuka. Terus bocil ini nonton TV kan, tapi tiba-tiba aja TV-nya rusak. Dia ngadu ke ibunya, tapi cuma digebuk dikit doang, TV-nya udah bisa nyala lagi. Abis itu ibunya kan sibuk masak nih di dapur. Bocil ini dimintain tolong buat ngebawain makanannya, masih panas kan tuh. Dia ketetesan, kena kaki, karena panas makanannya jadi kelempar. Emaknya yang super bisa langsung nangkep tuh makanan dong, gak tumpah sama sekali. Bahkan itu kan panas banget, tapi ibunya bisa dong nyicipinnya gak kepanasan. Emang beda ya kekuatan emak-emak. Pas Pak Guru ini masuk kelas, dia ketumpahan ember yang penuh sama air. Jadi ternyata murid cowok yang rambutnya kuning ini nih emang udah nyiapin jebakan untuk gurunya. Bahkan si Pak Guru nyandung tali kan, langsung keluar letusan ini dong, dia jadi kaget. Terus dia ngomel-ngomel kan di depan kelas. Si Pak Guru baru sadar, di situ juga ada jebakan lem. Sepatunya jadi nempel nih. Dan pas dia ngelompat ke atas meja, ada mainan badut loncat ini dong yang bikin dia jadi kaget. Si bocil rambut kuning seneng banget karena berhasil ngeprank gurunya. Murid-murid yang lain ngasih tahu, jangan kayak gitu dong, kasihan gurunya. Tapi tetap aja dia pasang jebakan lagi. Kali ini yang masuk si guru cewek. Dia udah siap payung dong, jadi nggak kena tuh airnya. Dan pas semprotan ini keluar juga langsung dihadang pakai payung. Terus dia ngelompat, jadi nggak kena lem. Dan pas badut loncat ini muncul, dia pentung tuh karena kaget. Mental kan, dan malah jadi kena ke si rambut kuning. Makanya jangan iseng. Di sekolah semua murid nggak boleh bawa handphone. Dan secara mendadak ini mau diperiksa. Yang ketahuan bawa, handphonenya bakal disita. Dan pastinya bakal diomelin nih sama bu guru. 3 murid ini langsung panik karena sebenarnya mereka bawa handphone. Nah pas giliran si bocil botak ini, murid cewek yang meriksanya nggak nemuin apa-apa. Tapi sebenarnya pinter banget dong, handphonenya udah disimpan di kotak tertutup, terus disembunyiin di dalam botol minum. Gak ketahuan kan. Terus selanjutnya giliran bocil kacamata ini nih yang diperiksa. Tapi handphonenya nggak ketahuan juga, soalnya diam-diam dia tuh ngumpetin di kotak pensil. Ketutupan kan, makanya nggak ketahuan. Terus giliran bocil ini, di mejanya sih nggak ada yang mencurigakan, karena handphonenya udah dia sumputin di atas lampu kelas, niat banget. Nah awalnya sih pada nggak sadar ya, tapi bu guru nggak bisa dibohongin. Dilempar-lemparin magnet dong, ini muridnya auto panik, karena handphonenya bisa-bisa rusak kalau kena magnet. Bahkan yang di atas lampu juga ketahuan akhirnya. Panik kan tuh, kalian pernah ketahuan bawa handphone juga nggak guys? Emak-emak ini mau nyiapin makanan untuk anaknya, tapi gara-gara ribet nyiapin alat makan, dia malah ketiban lemari. Karena ibunya terluka dan cuma bisa rebahan di kasur, bocil ini disuruh usaha cari makan di luar. Dia akhirnya kerja nih sama tukang besi, terus dia dikasih upah 1 koin emas. Bocil ini udah seneng banget mau nunjukin ke ibunya, tapi dia nggak sadar koinnya dicolong burung. Sampai rumah dia jadi nggak bawa apa-apa. Si bocil nggak nyerah, kali ini dia kerja di peternakan sapi. Dia dikasih susu kan, tapi malah dipindahin ke kantong. Nyampe rumah ya udah kosong dong. Masih belum nyerah, sekarang dia kerja di tukang keju. Dan pas dikasih keju untuk dibawa pulang, dia taruh tuh di kepala. Tapi cuaca kan panas, jadi leleh deh tuh kejunya. Ibunya udah mulai emosi, tapi bocil ini masih terus usaha. Kali ini dia udah seneng banget bakal bawa pulang daging. Lagi-lagi dia nggak sadar, ini dagingnya digerogotin geng anjing. Pulang-pulang udah tinggal tulang doang, kagak makan-makan deh tuh mereka, kasihan banget ya. Satu kerajaan lagi panik banget, karena Tuan Putri keselak pas makan.
terus cegukan gak berhenti-berhenti. Raja dan Ratu akhirnya manggil seorang dokter nih, dan si Putri disuruh minum air biar cegukannya berhenti. Tapi gak ngaruh dong, dia tetap cegukan. Si dokter udah nyoba ngasih air yang banyak juga, tapi sama aja tetap cegukan. Akhirnya dipanggilin nih seorang ilmuwan. Si Putri disuruh tahan nafas, yang ada justru si Putri malah pingsan, tapi tetap cegukan. Akhirnya dipanggil lah penyihir, sang Putri dibikinin ramuan. Tetap aja guys, gak ada perubahan. Sampai suatu malam, Raja dan Ratu udah puyeng banget nih, gak bisa tidur karena suara cegukan sang Putri. Tiba-tiba karena lagi hujan angin, jendelanya kebuka kan, dan Putri cegukan ini malah ngeliat penampakan. Dia teriak dan bikin satu istana jadi heboh. Ternyata itu cuma seorang pria yang lagi bawa keledai guys. Tapi gara-gara kaget, cegukannya si Putri jadi sembuh. Nah, rezeki nomplok dong. Pria itu akhirnya dijadiin jodoh untuk sang Putri. Tapi pas disuruh cium, bukannya nyium Putri, pria itu malah nyium keledai kesayangannya. Bagaimana sih? Cewek ini udah hampir kehabisan energi nih, dia butuh di-charge. Jadi di masa depan, orang tuh udah gak butuh makan, butuhnya di-charge. Bahkan ada nih yang jual power bank biar bisa berumur panjang. Tapi ya cewek ini gak punya duit. Terus udah kepepet banget kan nih, dan kebetulan di situ cuma ada kucing. Ya udah, dia tangkep tuh buat diambil energinya. Tapi ternyata gak cukup. Jadi ya sekarang mereka berdua sama-sama lemes deh. Terpaksa nih, mereka sampai nyolong energi dari ikan jualan orang, ngambil energi dari sampah, sampai ngemis di jalan. Bahkan maksa-maksa disumbang energi. Dan cewek ini udah gak kuat banget, energinya udah harus diisi. Tiba-tiba ada cowok ini nih lewat. Si kucing langsung gercep ke bawah cowok itu buat nolongin si cewek. Ngeliat kondisi cewek itu yang udah sekarat, untungnya si cowok langsung mau nih transfer energinya. Cewek ini gak nyangka banget, ternyata ada orang sebaik ini. Dia langsung berterima kasih banget. Tapi pas colokannya mau dipakai, kagak bisa. Ternyata chargernya gak cocok guys, gak jadi happy ending deh, kasian banget ya. Ada seorang pangeran yang kena kutukan tidur nih, dia terbaring di hutan. Terus Putri Salju ini udah siap mau nyelamatin si pangeran, mau dicium. Tapi dia malah digetok dong sama Cinderella dan sepatu kacanya, sampai pingsan tuh. Nah sekarang Cinderella udah siap kan, mau ngerebut ciumannya pangeran. Tapi dia keburu ditarik dan diputer-puter nih sama si Rapunzel. Cinderellanya kepental guys, gak tahu tuh terbang kemana. Terus pas giliran Rapunzel mau deketin pangeran, si Putri Salju udah bangkit tuh dari pingsannya. Dia tarik rambut si Rapunzel dan ditimpa dong sampai pingsan. Kali ini si Putri Salju langsung gercep nyium pangerannya sebelum keduluan putri-putri yang lain. Tapi ternyata abis dicium pangerannya berubah dong jadi kodok. Putri Saljunya kena mental, dia milih makan apel beracun aja deh tuh. Ada satu bocil yang sibuk dagang minuman nih di pinggir jalan. Tiba-tiba ada kakek tua yang udah sekarat, udah sampai ngesot nih karena keausan. Si kakek minta dikasih minum, tapi bocil itu nggak mau ngasih. Kalau mau ya harus beli. Dan karena nggak ditolongin, si kakek akhirnya meninggoy guys. Gak lama malaikat maut langsung dateng nih mau ngebawa kakek itu. Tapi karena berat, si malaikat maut jadi kehilangan keseimbangan, sampai nabrak warung jualannya si bocil nih jadi pada jatuh. Malaikat maut itu jadi nggak dibolehin pergi. Si bocil bilang dagangan yang rusak harus dibayar. Malaikat maut ini bingung dong, dia kan gak punya duit. Ya udah daripada pusing, akhirnya dia cabut aja deh tuh nyawanya si bocil. Nenek ini lagi piknik di atas bukit dan kan harus lihat nih apa yang dia bawa. Ada satu keranjang yang isinya makanan, sama ternyata dia bawa ini nih, ada monster kecil. Monster itu dia suapin dengan penuh kasih sayang. Dan ternyata pertumbuhannya cepet banget. Tiap monsternya makan, ukuran tubuhnya juga makin besar. Terus monster itu gak kenyang-kenyang guys, padahal si nenek udah ngasih semua makanannya. Sampai udah gak ada lagi nih yang bisa dimakan. Dan si monster yang lapar udah ngebuka mulutnya lebar-lebar, udah siap mau nelan si nenek hidup-hidup. Sampai si nenek nunjukin wujud aslinya, ternyata dia monster juga dan lebih gede. Langsung dilahap duluan deh tuh, makanya jangan remehin nenek-nenek ya. Ada burung yang kelaparan nih, dia sibuk nyari makanan di jalan, tapi gak ada yang bisa dimakan. Bahkan pas dia mau minta ke orang malah diusir. Sampai tiba-tiba beruntung banget, dia ngeliat ada sosis. Pas udah masuk mulut, ternyata ada burung lain yang ngambil sosis itu juga barengan. Dan itu burung betina yang cantik guys, dia jadi terpesona kan. Nah gara-gara bengong, sosisnya direbut dong, dibawa kabur. Burung ini gak mau nyerah, dia kejar aja, diikutin. Sampai dia lihat ternyata si burung cewek nyimpen sosis itu untuk nanti dikasihin ke bayi-bayi burungnya yang bakal segera menetas. Tapi karena udah kepengen banget makan sosis, dia nggak peduli, dia rebut dan dibawa kabur tuh sosisnya. Pas banget dong ada mobil yang lewat, langsung kena azab deh tuh burung.